Selanjutnya, acara penyampaian kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Barat mengenai peserta didik yang berkarakter yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Hajah Tuti Marwati MPD. Kepadanya disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Wikrama, yang saya hormati teamwork ya dari yang tadi satu persatu memperkenalkan diri, Ibu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya cintai dan yang saya banggakan siswa-siswi baru ya SMK Wikrama angkatan tahun ajaran 2001-2022. Berapa jumlahnya semua? Siswa sekarang yang masuk itu Pak Sofyan? 80 ini. Kalau di sini 77 ini siswa semua atau termasuk guru juga? Ini termasuk dengan guru-guru, Bu. Guru, Ibu Bapak guru ya. Jadi pada hari ini kami mengundang semua guru, siswa dan orang tua. Siswanya sendiri berapa? Siswanya kemarin di angka 69. Berapa? Oh ya. Mudah-mudahan masih masuk ya. Paling tidak berharap 150 tahun ini bisa tercover harusnya ya. Mudah-mudahan amin. Amin. Kita bersyukur dengan dengan keadaan yang sekarang ini, walaupun teman-teman kita, saudara kita ini banyak ya, di Garut juga banyak sekali yang telah mendahului kita ya, akibatkan wabah ini ya, mudah-mudahan segera berlalu wabah ini oleh Allah SWT. Kita bersyukur yang masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, masih diberi sehat, semoga ya kesehatan yang kita dapat ini betul-betul kita manfaatkan untuk bisa berkiprah ya, berdaya guna untuk bangsa dan negara. Contohnya diantaranya melalui kiprah ini pendidikan ya. Dalam kesempatan yang berharga ini, Ibu mendapatkan kesempatan untuk anak-anakku sekalian dulu nih, Ibu sapa ya satu persatu, barangkali tidak mungkin ya. Salam kenal dari Ibu, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang banyak di Wikrama ya, anak-anakku ya yang baru ini ya. Kalian harus bersyukur bisa masuk ke Wikrama, karena Ibu yakin di Wikrama kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak, tapi juga bukan hanya ilmu, tentu. Yang paling penting itu justru karakter ini ya, justru yang akan Ibu sampaikan. Jadi artinya karakter ini menjadi tolok ukur pertama dan utama sebagai kita sebagai manusia ya. Jadi artinya kalau kita merasa sebagai manusia, maka karakter inilah yang menjadi menjadi modal. Karakter ini yang akan menjadi modal kita selama di dunia ini dan untuk bekal kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi kalau orang tidak berkarakter, manusia tidak berkarakter, maka mungkin apa sebutannya kalian mungkin sudah tahu ya anak-anakku ya. Jadi kalian harus bersyukur sekali lagi kalian masuk ke SMK yang tepat. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan sampai kepada keluarga, para sahabat, para tabiin dan kita semua yang setia kepada sunnahnya. Anak-anak sekalian, anak-anakku yang baru masuk SMK Wikrama ya, kalian berdoa kepada Allah SWT semoga pembelajaran ini segera tatap muka, pembelajaran pembelajaran tatap muka ini PTM ini segera dilaksanakan ya. Jadi artinya mudah-mudahan wabah ini segera berlalu sehingga kalian mendapatkan ilmu yang betul-betul bisa keterampilannya bisa diraih. Karena SMK ini kan SMK bedanya dengan SMA itu di vokasinya, di keterampilan. Jadi kalau kalian sekarang belajar tetap daring seperti itu ya, terus-menerus, Ibu khawatir bahwa keterampilannya tidak kalian dapat ya. Nah, oke, sesuai dengan tugas yang Ibu emban dari dari kepala sekolah, dari teamwork SMK Wikrama, Ibu harus menyampaikan materi tentang
kebijakan yang dari Dinas Pendidikan kaitan dengan karakter ya. Minta izin share screen. Minta izin share screen. Nah, ini materinya Ibu tapi ini coba tolong dong, ini apa nih? Minta izin share screen. Tolong di apa? Izin. Share screen. Minta izin ya, Pak. Ya. Jadi co-host ya Bu ya. Screen-nya nih. Ya, share screen-nya. Pak Indah bantu menjadi co-host Bu Haja. Ya, hostnya mana nih? Sudah Bu? Ini Bu. Sebetulnya Ibu ingin. Sudah disetting jadi co-host. Oke, sudah. Kita lihat materinya. Ini sudah ya. Oke. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Muncul nggak? Sudah tampak di layar kalian semua? Ibu Bapak Guru juga ada? Belum, Bu. Sudah mulai screen, cuman PowerPoint-nya belum muncul, Bu. Ini PowerPoint-nya sudah. Sudah, Bu. Pak? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah. Nah, oke. Oke, coba Ibu izin anak-anak ini anak-anak Sudah ada Ibu. Yang baru Suaranya Ibu, suaranya belum terdengar. Suaranya. Halo? Halo? Sudah ada suaranya? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Sudah ada suaranya ya. Oke. Anak-anakku sekalian yang sekarang sedang baru memulai sekolah ya di Wikrama dan sekarang sedang kegiatan MPLS. MPLS ini sendiri ada tujuannya agar kalian mengenal lingkungan sekolah kalian ya, mengenal guru-guru kalian, mengenal lingkungan sekolah. Harusnya tidak virtual seperti ini sebetulnya ya kalau situasi memungkinkan. Jadi barangkali tugas kepala sekolah dan Ibu Bapak Guru nanti segera kalau situasinya sudah memungkinkan anak-anak itu segera dihadirkan di sekolah untuk kemudian diperkenalkan dengan seluruh sivitas akademikanya, diperkenalkan dengan seluruh keadaan yang ada di sekolah Wikrama ini. Jadi mereka harus mengenal. Jangan sampai tidak tahu detailnya sekolah ya. Jadi ada di sana itu mereka mencintai sekaligus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sekolah itu, artinya termasuk lingkungan sekitarnya. Oke, anak-anak sekalian, ya Ibu dan Bapak Guru yang Ibu cintai, Ibu akan menyampaikan kaitan dengan kaitan dengan karakter ya. Yang disebut karakter di sini kalian tahu pasti apa yang disebut dengan karakter ya. Jadi karakter itu sendiri adalah secara naluri ya sebetulnya ya. Ada apa yang kita miliki dengan kaitan dengan sifat ya, sifat manusia gitu. Setiap orang punya karakter yang berbeda pasti ya. Jadi itu ditentukan oleh genetika juga, ditentukan oleh pembinaan, ada media yang menentukan karakter. Kalian harus tahu ada beberapa media sebetulnya yang menentukan karakter, diantaranya adalah lingkungan keluarga, ya, lingkungan teman permainan, lingkungan terdekat kita paling pasti itu ibu bapak kalian, ibu bapak kita atau kakak adik kita itu berpengaruh terhadap karakter kita, termasuk media yang kalian tonton ya. Nah, oleh karena itu barangkali mungkin ini juga perlu Ibu himbau kepada kalian untuk senantiasa memilih dan memilah media yang perlu kalian tonton ya selama sesuai dengan usia yang kalian
miliki. Ini secara umum ya, barangkali tadi sudah disebutkan apa yang disebut dengan karakter itu adalah sifat atau identik dengan keadaan karakteristik seseorang dalam kehidupannya, sifat inti, sifat internal dari seseorang. Tetapi pada beberapa dekade ini kita mengetahui ada bermunculan definisi ya atau pengertian karakter seperti ini yang dikatakan oleh Licona, misalnya bahwa karakter itu adalah sebuah pengertiannya adalah sebagai suatu yang disengaja untuk membantu seseorang. Jadi artinya segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa itu disebut bisa berpengaruh terhadap karakter katanya ya. Menurut Licona bahwa karakter itu adalah disengaja atau diberikan barangkali ya. Secara sederhana pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang. Ya, jadi artinya karakter itu bisa dibuat, dirubah berarti ya, bisa ditentukan, bisa diberikan. Jadi menurut dia bahwa karakter itu sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, melakukan nilai-nilai etika yang inti ya. Jadi memahami, memperoleh pengalaman dari ilmu yang didapat dari beberapa orang barangkali sehingga itu merupakan dan mempengaruhi nilai-nilai etika yang inti ya. Nah, ada beberapa pendapat lagi yang lain, di antaranya adalah karakter menurut Kertajaya ya. Ini adalah ciri khas katanya menurut dia bahwa karakter itu adalah ciri khas, adalah asli dan mengakar pada kepribadian. Nah, ini jadi artinya kalau karakter itu bisa jadi dibawa dari sejak lahirnya seseorang ya. Jadi dari asalnya dia lahir dari mana, nah itu dia membawa sifat aslinya. Itu menurut Kertajaya ya. Jadi merupakan mesin, seorang bertindak itu dia dikendalikan oleh karakter. Gitu. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa karakter itu bisa sebagai mesin. Menurut Suyatno bahwa karakter ini bisa didefinisikan sebagai perilaku ya, perilaku dalam kehidupan seseorang. Perilaku bisa dalam bekerja, dalam hidup dalam lingkungan keluarga, dalam masyarakat dan bangsa ya. Jadi artinya kalau Suyatno mengarahkan bahwa karakter itu adalah bahwa bisa dia perlihatkan di dalam kehidupannya, bisa sebagai akar, sebagai perilaku yang dia bisa lakukan atau bisa dikembangkan, bisa diperlihatkan dalam lingkup keluarganya, lingkup masyarakat dan dalam kehidupannya. Adapun kamus psikologi ya, bahwa karakter itu menurut kamus psikologi merupakan sifat-sifat yang relatif tetap ya. Jadi kejujuran. Jadi ternyata ya kalau seorang itu jujur atau tidak jujur ini berkaitan dengan karakter ya anak-anakku ya. Jadi kalau misalnya kalian jujur, nah ini berarti kalian memiliki karakter yang baik. Kalau tidak jujur, misalnya seseorang korupsi, misalnya dia mengambil hak orang, itu berarti dia secara langsung barangkali bisa dilihat bahwa dia adalah memiliki karakter yang tidak baik gitu ya. Karena itu nanti kalian bisa ditanamkan melalui kebiasaan yang akan didapat dari sekolah kaitan dengan karakter ini ya. Jadi Ibu yakin bahwa kalian akan digembleng soft skill-nya sehingga memiliki karakter yang lebih baik. Kalian harus tahu dan mungkin sudah tahu ya bahwa karakter yang didengungkan oleh dalam pendidikan di kita di Indonesia ini itu dalam Permen 87 kalau tidak salah ya, Perpres ya, itu tahun 2018 ya, kaitan dengan karakter ini presiden kita artinya menguatkan bahwa bangsa kita terutama siswa-siswi itu harus memiliki 18 mereka. Di antaranya apa saja, itu religius, artinya dia harus beragama, memiliki agama, tidak boleh tidak memiliki agama, jujur, dia harus jujur, artinya dia tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh bohong, harus amanah. Kalau jujur dalam Islam itu pasti ada 4 ya kriteria jujur ya, amanah, patonah, tablik dan amanah, patonah, apalagi satu tablik, satu lagi ya. Sidik, betul. 100 ya buat yang jawab.
Nah, toleransi artinya dia memiliki hati yang toleran. Apakah melihat orang lain kurang atau misalnya lebih, dia pasti tidak akan memunculkan kata atau sikap yang kurang baik kepada orang lain, karena dia pasti harus memiliki toleransi, ya, termasuk kepada agama yang di luar, misalnya Islam juga gitu. Jadi kita toleransi, tapi dalam tanda kutip, ya, mungkin nanti akan dikembangkan dalam keseharian kalian, dalam pembelajaran semua mata pelajaran ini akan dikembangkan, ya. Disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, kebangsaan, ya, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan. Tadi. Oke. Ya, anak-anakku ini 18 ini harus diingat dan dipraktekkan, bukan hanya diingat, tetapi karena ini adalah bukan pure science, ya. Kalau karakter itu adalah applied science, ilmu yang harus diterapkan, ilmu yang harus dipraktekkan, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara, termasuk di kita, ini, ya. Jadi dalam pendidikan karakter itu sebagai dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Jadi hanya untuk kepentingan individu warga negara, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi warga masyarakat secara keseluruhan. Artinya kita toleransi berkarakter itu untuk keseluruhan yang ada di muka bumi ini. Jadi artinya bukan kalian ketika memiliki karakter yang baik itu bukan hanya untuk orang Indonesia, tetapi juga untuk semua, ya, semua masyarakat dunia ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana kompetensi sekarang, ya, harus dikembangkan dalam kekuatan karakter ini, kita harus memiliki wawasan yang luas, bukan secara hanya nasional, tetapi secara global, internasional, ya. Oke. Nah, karakter ini sendiri adalah sebagai usaha kita secara keseluruhan, ya, dan secara optimal. Jadi pembentukan karakter itu harus optimal. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Jadi karena sebagai deliberate of us, ya, as of dimensions of keseluruhan development-nya. Jadi karakternya itu merupakan development yang harus dikembangkan, ya, gitu. Karena itu tugas ibu bapak guru, barangkali termasuk kepala sekolah, tidak hanya mengembangkan karakter itu hanya untuk siswa, tetapi juga ibu bapak gurunya harus berkarakter. Jadi kalau ibu bapak gurunya berkarakter, secara langsung maupun tidak langsung, itu akan berakar kepada anak didiknya, akan diikuti oleh anak didiknya semua, gitu, ya. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus, betul, ya. Tujuannya adalah agar tercapai apa yang diinginkan. Jadi metode-metode itu harus dengan keteladanan. Metodenya adalah metode yang seimbang antara pujian dan hukuman. Jadi ada punishment dan reward-nya itu harus betul-betul dikembangkan. Jangan sampai begini. Kalau punishment itu terus diberikan kepada anak yang salah sedikit saja diberikan punishment, tetapi ketika anak punya prestasi sedikit apapun itu tidak disebutkan, misalnya melalui kata-kata juga tidak disebutkan. Nah, ini kesalahan barangkali. Mohon nanti Ibu dan Bapak guru ketika mengajar keteladanannya diungkap, ya, diimplementasikan, termasuk tadi metode pemberian pujian dan hukumannya harus seimbang. Memahami pendidikan karakter ini, karakter adalah pendidikan plus, ya. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang budi pekerti yang plus, yang lebih daripada standar biasa, ya. Ini kan karena menyangkut kepada perasaan, ya, menyangkut kepada pengetahuan, ya, knowledge-nya ada, kognitifnya ada, feeling-nya ada, dan action-nya. Ada 3 unsur yang harus dikembangkan dalam karakter itu adalah ada pengetahuan, jadi anak itu mengetahui mana benar dan salah, ya, baik dan buruk, itu harus diketahui oleh anak-anak dulu, ya, untuk kemudian itu masuk kepada perasaan, jadi diikuti oleh hati, karena hati yang bekerja dalam karakter, artinya hati yang mengikuti. Segumpal hati ini yang akan menguatkan seseorang berkarakter baik atau tidak baik. Dan actionnya, dilakukan.
tindakannya ada. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis ya dan berkelanjutan, seorang anak akan cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah dalam upaya mempersiapkan anak menyongsong tahun emas Indonesia. Tahun berapa coba? Itu kemerdekaan pada tahun berapa? 2045 itu tahun emas Indonesia itu ya, tahun emas kemerdekaan Indonesia itu di 2045 nanti, 2045. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang lebih baik di tahun itu ya, sehingga tahun emas Indonesia betul-betul bisa memberikan warna yang betul-betul maksimal ya. Nah, jadi dalam mempersiapkan anak menyongsong tahun emas Indonesia, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, tantangan untuk berhasil secara akademis ya maupun non akademis tentu saja ya, anak-anakku ya. Oke, ini ada 9 pilar yang harus diketahui ya, terhadap 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu 1, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi kalau kita mencintai ciptaan Tuhan, cinta kepada Allah itu, maka kita juga harus mencintai seluruh ciptaannya, termasuk lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, orang tua kita, teman-teman kita, sahabat kita di tetangga, semua harus kita cintai. Itu ya, termasuk tentu saja diri kita sendiri ya, yang pertama dulu ya, harus dicintai oleh kita sendiri. Mencintai diri kita berarti kita bertanggung jawab terhadap masa depan kita sendiri. Artinya mencintai lingkungan di keluarga, sebagai apapun, bagaimanapun warna keluarga kita itu harus kita cintai. Yang pertama, keluarga kita, orang tua kita, ibu bapak kita, ya, saudara-saudara terdekat kita, itu yang keluarga inti dulu, baru extended family yang lebih luas ya. Dan kemandirian dan tanggung jawab itu yang kedua, kejujuran, amanah, diplomatis. Artinya apa? Kejujuran, amanah, diplomatis itu artinya bahwa seseorang itu harus memiliki hubungan yang harmonis. Ada diplomatis itu artinya ada hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat ya. Jangan misalnya jadi pengganggu, itu kan tidak boleh. Ada hubungan yang harmonis. Hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong ya. Gotong royongnya kita sudah kita anut sejak Indonesia ini zaman dahulu kala, sejak nenek moyang kita juga ada di muka bumi ini ya. Jadi sudah memiliki karakter gotong royong, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan yang terakhir ada karakter toleransi, kedamaian dan kesalehan ya artinya ya. Jadi artinya karakter toleransi itu ya tadi yang sudah dikembangkan dalam 18 karakter itu juga toleransi menjadi salah satu indikator yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Jadi tidak boleh kita menganggap diri kita paling baik ketika kita melihat ada teman kita yang punya kekurangan apa, misalnya kita merasa paling hebat, itu yang tidak boleh kita munculkan di dalam kelompok. Tetapi ketika kita merasa pada diri sendiri kita merasa baik, itu perlu secara self control kita ya, kita harus lebih baik, itu harus punya self control kita bahwa kita menjadi orang yang lebih baik setiap hari, itu harus kita pahami dan harus kita punya ya. Tetapi tidak diungkapkan dalam situasi ketika kita berkelompok ya. Nah, dampak pendidikan karakter itu terhadap pendidikan, dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik itu diharapkan ini diantaranya. Ada beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini, diantaranya adalah ada karakter itu berpengaruh terhadap edukasi partnership ya, pertemanan. Jadi karakter ini akan berpengaruh terhadap pendidikan di mana dia menjalin hubungan, apalagi kalau kita lihat di SMK ya. SMK itu adalah sekolah yang menghendaki adanya hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain, antara diduka ya, misalnya antara sekolah dengan diduka, antara sekolah dengan beberapa komponen yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, karena SMK menghendaki kita menjadi orang yang supel ya, kita diinginkan menjadi orang yang serba bisa. Dia bisa nanti berwirausaha, dia bisa juga nanti bekerja, dia juga akan bisa menjadi di dunia
berpendidikan lebih tinggi, kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya, yang kalian yang menginginkan pendidikan yang lebih tinggi nanti. Jadi dalam beberapa hal kaitan dengan karakter, misalnya ini yang dikemukakan oleh para ahli ya, menunjukkan bahwa peningkatan motivasi siswa itu bisa dalam akademik itu bisa muncul ketika karakter itu dimaksimalkan. Jadi ketika penerapan karakter itu secara komprehensif, maka anak bisa meningkat kemampuan akademiknya, yaitu hasil penelitian. Berarti kita bisa mengakomodir ini, pendapat ini ya, bahwa kalau karakter itu diterapkan secara berkelanjutan, secara komprehensif, maka anak itu bisa meningkat kemampuan akademiknya ya. Oke, ini karakter kita pahami ada dari bawaan dan ada dari bentukan ya, dia atau dibentuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sejak anak itu lahir, dia membawa karakter sendiri secara bawaan dan dia akan mendapatkan pembinaan atau masukan atau penguatan dalam kehidupan setelah lahir gitu ya, dari keluarga, dari teman permainan, dari media, dari dari tetangga, dari tempat sekolah belajar, dari tempat anak belajar, itu akan menguatkan karakter ya. Oke. Nah, ini kegiatan ini barangkali mudah-mudahan Wikrama sudah ya. Ada pramuka tadi Pak Asep ya sebagai ketua pramuka, ada baris berbaris. Mohon nih kegiatan seperti ini akan menguatkan karakter. Oleh karena itu kegiatan ekskul ini mudah-mudahan bisa diakomodir oleh Wikrama, tapi Ibu yakin bahwa Wikrama sudah memiliki beberapa kegiatan ekskul yang akan menguatkan karakter kalian ya. Oke, nah ini anak-anakku coba perhatikan. Kalau kita membiarkan ini terbiasa ya, pembiaran atau dibiasakan atau terbiasa salah, coba lihat ini di kereta. Bagus gak? Tidak ya? Tidak bagus ya, jangan ditiru. Ini coba perhatikan. Aduh, mengerikan sekali. Di kereta bergantungan di atas ini dibiasakan ya. Ada kebiasaan yang salah gitu, pembiaran. Terbiasa, kalau kena terbiasa maka itu akan menjadi kebiasaan akhirnya ya. Oke, nah ini yang bagus ya. Atau dibiasakan aman seperti ini atau rapi seperti ini, maka akan terbiasa juga akhirnya baik, akan terbiasa juga akhirnya menghargai. Ini seperti ini yang kita kehendaki ya. Nah, sehingga keberhasilannya mendidik internal dan eksternal. Jadi artinya berarti siapa yang punya peranan untuk mendidik kita secara internal dan eksternal tadi, media tadi. Jadi di dalam secara internal di rumah adalah orang tua ya. Secara internal di sekolah adalah guru dan semua kepala sekolah bersama guru dan staf TU, semua komponennya ada di sekolah. Secara eksternal tadi media termasuk masyarakat, teman sepermainan, termasuk sekolah juga sebetulnya secara eksternal kalau dilihat secara global ya. Tetapi paling tidak kalau dalam pendidikan maka sekolah masuk pada situasi atau lingkungan internal ya. Oke. Nah, ini coba Ibu anak-anakku sekalian ya. Jadi karakter kerja Ibu tambahkan diantaranya adalah karakter kerja. Karakter kerja itu bisa diterapkan dalam kehidupan kalian mulai sekarang. Karena kalian sekarang bukan anak kecil lagi ya. Anak-anakku ya, sekarang usia kalian sudah menginjak 17 barangkali ya, yang masuk ke SMK ini ya, yang ke SMA atau SMK jadi sekolah lanjutan atas itu kalian sudah berumur 17 tahun minimal kalau tidak salah Ibu melihat pasti ya itu. Jadi nah di usia ini kalian sudah punya karakter atau punya kemampuan untuk bisa bekerja. Jadi punya etika kerja ya. Jadi anak ini tabiat atau sifat-sifat kejiwaan budi pekerti harus diterapkan sejak sekarang, mulai sekarang. Kalau kalian kemarin di SMP mungkin belum, maka sekarang mulai kita punya etika kerja ya. Jadi rasa ingin tahunya lebih tinggi ya, dapat dipercaya, disiplin, komitmen, tanggung jawab, respek terhadap diri sendiri dan orang lain, toleransi, kerja keras ya, keberanian, bermoral, ya, rajin, daya adaptasinya sangat tinggi, pengendaliannya sangat baik, cepat tanggap, keinginan untuk mengetahui juga harus bertambah dan sebagainya ya. Jadi cara belajar keluasannya harus ditambahkan. Jadi guru-guru, ibu bapak guru, kepala sekolah dan
Ibu Bapak guru punya kewajiban untuk mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik itu ya. Oke. Kita lihat nih ada 5 Ibu anak-anakku sekalian ya kaitan dengan karakter itu, nilai-nilai karakter ada 5. Yang pertama ada religius. Apa saja religius itu adalah religius itu salah satu indikatornya adalah ada beberapa indikator tuh yang paling penting itu iman, beriman dan bertakwa ya. Ada banyak sebetulnya indikator religius itu sendiri ya, tapi yang paling penting ini ada beberapa di antara yang Ibu angkat ke permukaan itu adalah 1, beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, berarti ya tidak boleh kita lalai kewajiban umat Islam, misalnya sholat 5 waktu, ya kan? Ya itu ya. Ini ada Permendikbudnya ada nomor 23 2017 ya kaitan dengan nilai-nilai karakter. Disiplin beribadah itu jadi nanti Bapak Guru juga mengabsen siapa yang sholat subuh tepat waktu, siapa yang ke masjid untuk pria ya, untuk kalau untuk perempuan, untuk wanita, anak-anak perempuan boleh di rumah ya, untuk anak laki-laki itu wajib ke masjid ya, itu nanti di absen, ada absennya, itu Ibu yakin Wikrama sudah punya hal ini. Bersih, menjaga lingkungan, memanfaatkan lingkungan, toleransi, saling menolong, saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Jadi artinya tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain secara paksa ya. Nah, oke, nasionalis dulu nih. Apa nasionalis itu? Jadi antaranya cinta tanah air ya, sense of belonging-nya itu harus tinggi. Cinta tanah air. Jadi membela bangsa dan negara itu menjadi kewajiban. Ya, jadi artinya kalian harus mencintai negeri kita ini dengan sepenuh hati kalian, sebab inilah tempat kita bernaung, lahir di sini dan kita juga mati akan di sini. Jadi kalau negara kita nanti dijajah kembali atau bagaimana, itu kan yang susah kita sendiri. Jadi oleh karena itu cintailah negara kita dengan cara belajar dengan baik ya, belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi orang yang berprestasi. Semangat kebangsaannya harus tinggi, menghargai kebinekaan, korban, taat hukum, itu diantaranya. Mandiri ya. Mandiri diantaranya apa? Diantaranya indikatornya adalah kerja keras, jadi kreatif dan inovatif, disiplin, tahan banting, pembelajar sepanjang hayat, ya long life education ya. Jadi sepanjang hayat belajar itu tidak hanya di sekolah aja ini sekarang belajar, nanti setelah tamat tidak belajar lagi, tidak. Termasuk Ibu Bapak guru juga. Jadi kita apalagi sekarang di sekolah PK ya, pusat keunggulan itu didengungkan pembelajaran sepanjang hayat itu dengan long life education ya. Jadi andragogi ya, jadi pendidikan sepanjang hayat. Mandiri yaitu ya, gotong royong diantaranya adalah kerjasama, indikatornya solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas, berorientasi pada kemaslahatan bersama. Jadi artinya kerjasama itu harus dimunculkan, jangan ego pribadi misalnya dikembangkan sehingga kita tidak bisa berkelompok, tidak bisa bergaul dalam kelompok, tidak bisa itu ya. Jadi kita pada saat kapan kita harus mandiri, pada saat kapan kita harus berkelompok atau gotong royong. Dan yang terakhir adalah integritas ya. Atau boleh jadi juga kalian religius, integritas, gotong royong, mandiri, nasionalis boleh. Sebetulnya ini susunannya tidak paten, harus nasionalis dulu dan sebagainya ya. Jadi kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, nah ini ya yang harus betul dibina oleh Ibu Bapak guru itu, disampaikan bagaimana korupsi itu bisa memporak-porandakan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu tolong disampaikan dan kita pahami bahwa jangan sampai kita punya keinginan untuk mengambil hak orang lain ya. Komitmen moral, cinta pada kebenaran itu Ibu tekankan ini. Itu menjadi tekanan integritas itu ya. Jadi memang bangsa kita ini kelemahan ada di sini sebagian. Kelemahan kita itu di bangsa kita itu ada di sini sehingga kemiskinan itu belum selesai, apalagi di saat-saat pandemi seperti sekarang ya. Kemiskinan meningkat, kasihan orang-orang yang tidak berpunya itu semakin tidak berpunya akibat dari kelalaian, akibat dari keserakahan, akibat dari intoleransi beberapa para petinggi kita gitu. Mudah-mudahan di Wikrama bisa dikembangkan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Oke, 5 nilai karakter itu ada nah ini dia. Jadi mengenai karakter itu ada seperti ini, seperti di gunung es. Artinya apa?
karakter sendiri itu kadang-kadang tidak muncul ke permukaan ya. Jadi ketika sadar itu hanya 12%. Hanya 12% orang sadar tentang siapa dirinya ya. Jadi dalam alam bawah sadar itu ada dalam 88%, sehingga kadang orang korupsi itu juga tidak sadar gitu, karena dia memang dalam teorinya bahwa alam bawah sadar itu ada 88%. Kadang orang berperilaku salah juga tidak sadar. Oleh karena itu agama yang menguatkan kesadaran untuk itu ya. Jadi oleh karena itu maka ibu bapak guru harus menguatkan para siswanya dalam beragama secara kontekstual ya. Jadi artinya secara real, empirik, tidak secara teori gitu ya. Oke. Jadi implementasi kepada peserta didik ya. Jadi nilai karakter kerja itu ada tanggung jawab, mandiri, kepemimpinan, kedisiplinan ya anak-anakku. Jadi ada tanggung jawab, mandiri, kepemimpinan, dia memiliki kepemimpinan. Jadi nanti ada, kalau tidak melihat ada program pelatihan melalui pendidikan dasar kepemimpinan ya, kalau tidak salah di Wikrama itu nanti akan ada. Jadi ada kedisiplinan anak-anakku ya, ada kejujuran, kerja keras, keuletan, kerjasama, loyalitas, toleransi, proaktif, dan komunikasi ya, itu diantaranya ya. Oke. Nah ini anak-anakku, ibu bapak guru, ya anak-anakku yang saya cintai, ini ada 5R yang tidak boleh dilupakan, dan ini ternyata memang sudah ada di Wikrama. Ada rapi, rawat, rajin, resik, ringkas ya, atau ringkas, rapi, resik, rawat, rajin boleh. Ini ada 5R yang sebetulnya di Wikrama sudah diterapkan. Selamat, terima kasih kepada Wikrama ya atas atensinya, menguatkan budaya kerja industrinya ya. Jadi sebenarnya budaya kerja industri itu sudah diterapkan di Wikrama, apalagi yang pernah Ibu lihat di Wikrama Bogor itu sudah betul-betul rapinya, sudah rawatnya, rajin, resik, ringkasnya itu sudah betul-betul diimplementasikan, bukan hanya sekedar slogan. Nah ini ya, model pembelajaran pembentukan karakter kerja itu Ibu dan Bapak harus dikembangkan ini Ibu Bapak ya. Model pembelajaran pembentukan karakter kerja. Jadi pertama harus Ibu dan Bapak memiliki orientasi bagaimana otonomi itu dikembangkan dalam pembelajaran di kelas itu ya. Jadi jangan ada, artinya gini, setiap guru memiliki pola kerja yang maksimal dan bisa mengembangkan diri ya secara otonom ya. Tapi walaupun demikian ada secara berkelompok di Wikrama ini program yang misalnya bisa di flat ya, tetapi secara otonom atau kebebasan berpendapat, kebebasan mengeksplor kemampuan guru itu harus dikembangkan. Integrasi ya itu harus selalu didengungkan, termasuk tadi integritasnya kaitan dengan dengan metode-metode yang kait pembelajaran dan sebagainya, termasuk kejujuran dan sebagainya. Nah, intinya coba kita lihat ini. Nah, ini model otonom itu memposisikan pendidikan karakter sebagai mata sebuah pembelajaran tersendiri, mendaki adanya rumusan yang jelas tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, rencana pembelajaran, metodologi dan evaluasi pembelajaran ya. Jadi jadwal pembelajaran dan alokasi waktunya itu ditentukan. Ini model integrasinya itu adalah model ini mengintegrasikan pendidikan karakter dengan seluruh mata pelajaran. Nah, ini dia. Jadi jadi terintegrasi kepada seluruh mata pelajaran. Jadi integritasnya bagaimana, karakter itu diterapkan bagaimana. Jadi jangan sampai begini, ada abdi mengulang matematik, terperyogi mendidik karakter. Tidak begitu. Semua mata pelajaran mengintegrasikan karakter dalam pembelajarannya. Jadi oleh karena itu di dalam RPP-nya, Ibu dan Bapak, kalau RPP-nya Ibu Bapak masih menggunakan RPP lama, kurikulum 2013, di situ dalam pendahuluan itu kan ya, dalam kegiatan inti itu, dalam kegiatan pendahuluan itu diterapkan, dikemukakan karakter apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran itu. Nah, ini ya. Jadi misalnya yang mana karakter dari 18 karakter itu yang mana yang cocok dengan pembelajaran pada pada pembelajaran itu sesuai dengan indikator atau kompetensi dasar yang akan dikembangkan, sesuai dengan materi juga yang akan diajarkan ya. Jadi diintegrasikan. Jadi model ini mengintegrasikan pendidikan karakter dengan seluruh mata pelajaran yang ditempuh dengan paradigma ya dengan paradigma yang
memang akan ibu dan bapak betul-betul memahami bagaimana karakternya itu perlu diterapkan itu ya dengan pengajar karakter. Jadi itu semua mata pelajaran diasumsikan memiliki misi moral dalam membentuk karakter positif siswa. Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab kolektif seluruh komponen sekolah. Nah, itu dia ya. Oke, ini model ini menawarkan pelaksanaan pendidikan karakter melalui sebuah kegiatan yang di luar jam sekolah. Dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama melalui school ya, dan yang kedua melalui kemitraan dengan lembaga lain. Nah, ini ya. Jadi ibu dan bapak, bapak kepala sekolah barangkali ada dua sudah kalau tidak salah ini sudah diterapkan di Wikrama ya. Jadi kekuatan ekskulnya juga sudah, kekuatan dengan link and match dengan kemitraan dengan lembaga juga sudah dilihat. Nah, ini kolaborasi, model pembelajaran kolaborasi adalah semua model merupakan upaya yang optimal. Jadi model kolaborasi adalah mengoptimalkan semua model pembelajaran, ya. Jadi tidak misalnya satu model pembelajaran saja, gitu ya. Tidak. Pada model ini selain diposisikan sebagai mata pelajaran secara otonom, pendidikan karakter, ya, pendidikan yang tadi seperti misalnya suplemennya, itu ya, itu dan termasuk kolaborasi itu dibuat sedemikian rupa menjadi satu model pembelajaran. Jadi mungkin ibu dan bapak nanti bisa membuat satu perpaduan yang harmonis ya antara model-model pembelajaran sehingga nanti anak-anak itu betul-betul mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya. Oke. Membangun karakter peserta didik, apa yang dapat dilakukan guru. Nah, ini ya. Jadi guru itu bisa melakukan banyak hal sebetulnya. Tapi yang Ibu angkat ke permukaan dalam pertemuan sekarang ini adalah ada 7 saja. Satu menjadi contoh bagi siswa, yang kedua menjadi apresiator, artinya mengapresiasi setiap gerak langkah siswa yang positif, diapresiasi positif ya. Yang kurang baik maka dikatakan atau diungkapkan dengan kata-kata yang bijak dan sebagainya, itu apresiasi. Jadi apresiator, guru itu menjadi apresiator yang baik. Oleh karena itu, saran Ibu, guru harus banyak membaca, literasinya harus ditingkatkan ya. Mengajarkan nilai moral pada setiap pembelajaran, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Nah, ini ya, jadi jangan yang baik saja yang diungkapkan, tetapi juga yang buruk diungkapkan menjadi pembelajaran ya. Mengajarkan sopan santun, memberikan kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin dan berbagi pengalaman inspiratif ya itu. Oke, nih ini yang terakhir anak-anakku sekalian, di abad 21 ini malah sekarang sudah mulai bukan 4.0 lagi ya, kalau tidak salah ini sekarang sudah merambah kepada 5.0 ya, kemampuan apa yang kita harus akomodir untuk siswa-siswa kita di abad 21 sekarang ini ya. Jadi artinya kemampuan anak yang diantaranya adalah berpikir kritis, ini betul-betul harus. Jadi guru-guru sekarang tuh ibu bapak guru harus kuat mental ya, karena anak-anak kita tuh diharapkan menjadi orang-orang yang berpikir kritis ya. Jadi kalau ada komunikasinya dia punya 4C ya, 4C itu harus dimiliki oleh siswa kita pada abad sekarang. Apa itu? Communication ya, yang kedua collaboration, yang ketiga critical thinking dan kreatif ya itu. Jadi yang keempat. Jadi harus berpikir kritis itu artinya ketika anak-anakku mendapatkan hal yang kurang berkenan di dalam pembelajaran, di dalam kehidupan di rumah juga ya. Coba ungkapkan dengan kata-kata yang bijak ya, dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang sopan tentu saja ya. Jadi artinya anak-anakku bisa menjadi anak-anak yang kreatif, termasuk tadi ada kreatif, berpikir kritis, komunikatif. Jadi ya jangan diam, tidak boleh diam saja. Melihat kebatilan itu diam saja ya. Tidak boleh ya anak-anakku ya. Jadi anak-anakku sekarang itu harus dia berpikir kritis, harus memiliki teman untuk berkolaboratif dalam kemaslahatan dan kebaikan tentu saja. Kalau kita dengar kemarin ada informasi kurang menyenangkan ya, misalnya anak-anak muda sekarang berkolaborasi secara tidak baik, misalnya itu tidak boleh tidak boleh dituruti ya. Oke, jadi harus punya kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif ya. Oke. Nah, ini terima kasih atas kesempatannya, atas atensinya ya. Anak-anakku ya ini. Jadi
kalian sudah memiliki sekarang ilmu yang cukup barangkali cukup ini ya, yang cukup yang cukup baik ya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang dari Ibu ini bisa bermanfaat ya, bisa diterapkan terutama oleh Bapak guru terutama ya. Jadi kalian itu harus ini. Jadi mohon maaf ini kembali lagi, harus kreatif bertanya kepada gurunya ya, kepada teman ya. Jadi kalian itu harus memiliki sense of care juga kaitan dengan pengembangan sekolah. Jadi artinya ketika kalian memiliki masalah itu juga tidak boleh kalian tinggal diam gitu ya, menutup diri untuk kemudian menyelesaikan masalah itu sendiri juga tidak. Nah itu nanti Ibu Risma, Ibu lihat dan tadi berperan sebagai guru BK ya, dia punya kewajiban nanti untuk bisa mengaplikasikan keBK-annya itu kepada putra-putri kita putra-putri di Wikrama yang baru, termasuk juga yang kelas 11-12 ya, maksimalkan potensi mereka, eksplor potensi mereka menjadi anak-anak yang lebih baik ya. Itu saja Ibu Bapak Guru, Pak Sofyan ya, materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga nanti putra-putri kita menjadi putra-putri yang handal ya, yang bisa yang bisa ketika dia masuk, jadi ada 5 indikator yang tidak boleh dilupakan, bahwa anak kita itu memiliki satu inputnya bagaimana, dia pasti memiliki karakter A ya. Proses di sekolah itu yang akan nanti membentuk karakter mereka lebih kuat ya, input, proses, output, sehingga nanti menjadi outcome dan impact bagi negara kita ya, menjadi orang-orang yang punya dedikasi yang positif untuk perkembangan negara kita di kelak kemudian hari. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan ya Ibu sampaikan salam buat ketua yayasan, barangkali mudah-mudahan sehat saja ya. Salam buat semuanya. Salam buat orang tua kalian, anak-anakku ya. Selamat atas kalian masuknya ke Wikrama, mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswi yang bisa diharapkan untuk perkembangan bangsa kita di kelak kemudian hari. Sekali lagi terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bu Hajah Tuti. Terima kasih banyak.